sih Pak peran dari Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum ini untuk memitigasi risiko hukum tersebut Pak? Dalam setiap pemeriksaan ada yang disebut inherent risk. Jadi ini risiko yang melekat pada saat kita memeriksa pihak-pihak yang mengelola uang negara. Selamat datang di podcast Banua Think Smart. Wah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara atau yang biasanya kita kenal dengan Ditama Bimbangkum. Ditama Bimbangkum ini merupakan salah satu unsur pelaksana tugas penunjang BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK. Selamat datang kepada Bapak Dr. Bluser Wellington Raja Guguk di podcast Banua. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Ya baik. Jadi terima kasih atas penerimaan yang luar biasa dari perwakilan Kalimantan Selatan yang ada Pak Kepala Perwakilan ini. Terima kasih luar biasa sekali, kami diterima dengan baik di sini. Yang prinsipnya kalau di Ditama Bimbangkum kami melayani seluruh pimpinan dan anggota BPK dan tentunya seluruh pemeriksa BPK. Itu kurang lebih seperti itu. Ditama Bimbangkum ini terbagi menjadi dua bidang ya Pak, konsultasi hukum dan kepanitraan kerugian negara atau daerah, serta bidang legislasi, pengembangan dan bantuan hukum ya Pak. Nah itu bisa dijelaskan nggak Pak apa saja layanan yang diberikan oleh Ditama Bimbangkum kepada internal BPK maupun masyarakat luas terkait pemeriksaan keuangan negara itu Pak? Oke, jadi lebih tepatnya disebut dua direktorat. Oh iya, dua direktorat. Jadi lebih tepatnya disebut dua direktorat. Direktorat pertama itu, jadi selain mengurusi khusus mengenai kepanitraan yang berkaitan dengan penyelesaian kerugian negara daerah yang diakibatkan oleh bendahara, juga memberikan pertimbangan hukum baik mengenai persoalan yang ada di pusat ya itu, dan kemudian persoalan-persoalan di daerah. Jadi Direktorat KHKND namanya ya, Kepanitraan Kerugian Negara ini memiliki 3 subdirektorat. Jadi misalkan Pak Kala nanti itu ada yang mengurusi daerah, itu namanya Kasubditnya Pak Ramadhani. Jadi kalau di pusat minta pertimbangan hukum mengenai APBN, ada Pak Indra. Nah begitu masalah Majelis Tuntutan Perbendaharaan mengenai kerugian saat ini tangani oleh Pak Supriyono. Nah direktorat ini dipimpin namanya oleh Bu Eti Herawati. Nah direktorat kedua ini masalah legislasi dia ya, dan bantuan hukum. Jadi dipimpin oleh Pak Gatot Trisuryanta namanya. Kemudian ada 3 subdirektorat juga ya. Sana ada Bu Herni itu memberikan membantu kita untuk informasi hukum, membuat UJDH yang selama ini kita juara nasional ya 2 tahun berturut-turut. Kemudian ada Bu Uli di situ ya. Bu Uli itu selain memberikan pertimbangan hukum juga memberikan masukan-masukan, terutama jika kita ada kerjasama internasional ya. Jadi di situ juga menguasai legal drafting. Jadi kalau membuat satu peraturan, buat satu apa ya, baik peraturan BPK, keputusan BPK atau peraturan kalau Kalan membuat satu SK atau apa dilaporkan ke sana itu lewat satu proses litigasi namanya ya, ada legal drafting. Kemudian terakhir kepala subdirektoratnya dipimpin oleh Pak Deris. Jadi Pak Deris ini memberikan bantuan hukum. Jadi kalau ada teman-teman dapat gugatan hukum di pengadilan, kepolisian, kejaksaan, maka nanti Pak Deris yang memimpin jalannya bantuan hukum kepada seluruh rekan-rekan baik di pusat maupun di perwakilan-perwakilan. Jadi inilah kita di Ditama Bimbangkum ini sampai sekarang masih 2 direktorat, 6 subdit.
Ya, ke depan memang ada rencana pengembangan sedikit. Ya, contohnya kayak Pak saya kepala sekretariat masih Selen 4. Nah, ini ke depan sedang diproses menjadi Selen 3. Jadi nanti kami di Tanah Bibangkum akan bersama di Tamarehbang dan bersama Itama itu akan mengembangkan kesekretariatan menjadi Selen 3. Nah, seperti itu kurang lebih sampai saat ini. Tadi Pak menyinggung terkait dengan bantuan hukum itu Pak ya, terkait dengan tugas pemeriksaan keuangan negara ataupun keuangan daerah juga. Kita tahu semakin kesini Pak, dari tahun ke tahun masyarakat kita mengalami peningkatan kritis gitu ya Pak. Baik dari pihak auditi sebagai pihak yang kami periksa maupun dari masyarakat umum secara luas gitu. Dari situ juga bisa dilihat dengan banyaknya gugatan atas hasil pemeriksaan BPK Pak yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Nah, atas hal tersebut bagaimana sih Pak peran dari Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum ini untuk memitigasi risiko hukum tersebut Pak? Iya, jadi ini betul ya. Tadi kalau para ahli-ahli selalu mengatakan dalam satu pengelolaan keuangan negara selalu ada risiko, kan begitu. Nah, BPK tentu karena pengaturannya ya dari Undang-Undang Dasar kita diminta untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, ya diadakan satu badan pemeriksa keuangan BPK yang bebas dan mandiri, tentunya akan berhadapan dengan risiko itu. Jadi pimpinan kita ini sekarang selalu menjadikan analisis risiko ini yang utama. Nah, Bimbangkum tentu sebagai unsur penunjang pendukung yang membantu para pemeriksa menjalankan tugasnya dengan baik, sangat memahami bahwa di dalam setiap pemeriksaan ada yang disebut inherent risk. Jadi ini risiko yang melekat pada saat kita memeriksa pihak-pihak yang mengelola uang negara gitu. Risiko bawaan gitu ya, risiko bawaan. Jadi sekarang bagaimana kita memanage risiko ini ya, bagaimana risiko ini bisa dikendalikan, bisa diidentifikasi ya, tentu harus ada kekompakan, kesoliditas di sini ya. Satker ini kita juga minta hal-hal apa sebenarnya yang berisiko tinggi. Ya, hal-hal apa yang berisiko tinggi. Kalau berdasarkan pengalaman kami, risiko itu sering muncul pada saat pemeriksa melakukan pemeriksaan PDTT, khususnya pengadaan barang jasa. Ya, pengadaan barang jasa, apalagi pengadaan tanah ya. Ataupun pengadaan jalan dan sebagainya. Nah ini, jadi banyak hal-hal yang sebenarnya secara empiris saat hasil pemeriksaan itu digugat di pengadilan, maka hakim selalu mempertanyakan mengenai keahlian. Contohnya, jadi pada saat tanah misalkan yang melakukan penilaian tanah itu BPK sendiri atau appraisal gitu. Atau pada saat menguji kualitas dari satu bangunan atau jembatan, maka juga hakim menanyakan apakah telah dilakukan pengujian oleh lab dan oleh pihak yang memiliki keahlian berdasarkan sertifikasinya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang saya kira menjadi risiko yang terpenting ya. Risiko terpenting karena itu kemarin saya kira di Tamarehbang melakukan survei dan ternyata risiko gugatan hukum adalah risiko yang menurut para pemeriksa terbesar di antara seluruh risiko yang ada dalam pemeriksaan. Jadi itu. Nah ini menjadi penting buat kita ya. Nah, karena itu kalau kita bicara solusi yang berasal dari kita yang kami lihat,
intisari dari pemeriksaan adalah bagaimana pemerolehan bukti auditnya. Ya, betul. Ya, pemerolehan bukti audit. Jadi bukti audit yang relevan, bahasanya cukup dan relevan. Nah, kemudian cara diperolehnya pun dengan cara yang sesuai dengan metodologi pemeriksaan kita. Jadi bukan dapatnya entah di restoran atau dapatnya bukan dari si A yang tidak ada kaitannya. Nah, ini jadi harus ada metode pemerolehan dokumen ini yang tepat, dan memang bukti itu relevan. Ya, relevan dalam arti misalkan bukan tulisan perorangan, betul-betul misalkan rekening koran ini dari bank, ya, pihak bank yang berwenang memberikan, atau misalkan permintaan bank garansi, ya harus diminta dari bank. Iya. Nah, nih jadi cara pemerolehan dan bukti audit yang cukup dan relevan merupakan salah satu kunci memitigasi risiko hukum yang ada. Kurang lebih demikian saya kira. Kalau terkait dari segi pemeriksaannya sendiri, Pak, bagaimana caranya untuk meningkatkan kapabilitas pemeriksa, terutama mengenai pemahaman aspek hukum nih Pak dalam pemeriksaan keuangan negara itu? Nah, betul ini betul. Jadi saya seringkali menjelaskan mengenai pentingnya pemeriksa memahami aspek hukum. Karena namanya pemeriksa ini kan juga manusia. Manusia ini katanya tempatnya salah dan hilaf. Tempatnya salah dan hilaf. Karena itu pemeriksa perlu memahami batas-batas kewenangannya, ya, batas-batas kewenangannya. Sebagai contoh begini, kita harus bisa membedakan antara pemahaman hukum dan kewenangan mengeksekusi hukum. Ya, sebagai contoh, kita paham ada satu peraturan daerah yang menurut kita tidak tepat. Menurut pengetahuan kita ini bisa saja bertentangan atau tidak berkesesuaian, ya, dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Jadi di negara kita ini peraturan perundang-undangannya sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, ya, yang disempurnakan di Undang-Undang 15 2019 itu mengenai tingkat peraturan perundang-undangan itu sendiri. Nah, jadi di sana memang jelas sekali, misalkan peraturan Perda kabupaten kota itu di bawah Perda provinsi. Nah, kemudian di atasnya ada Perpres, ya, di atasnya ada bareng tuh undang-undang dan perpu, ya, kemudian ada undang-undang dasar paling atas sebagai konstitusi kita. Namun tidak boleh serta-merta pengetahuan hukum pemeriksa ini mengeksekusi bahwa ini bertentangan dengan hukum, batal demi hukum. Nggak boleh seperti itu. Nah, karena itu saya bilang bisa dikomunikasikan kepada para pembuat aturannya, misalkan yang membuat adalah gubernur atau bupati, wali kota, itu disampaikan dulu, ya. Jika dia berbenturan misalkan atau berkaitan dengan DPRD, ya, sifatnya peraturan daerah, tentu harus komunikasikan dulu. Karena ada satu proses pada saat dia bertentangan dengan peraturan di atasnya, tentu mekanisme yang dibutuhkan adalah judicial review. Judicial review ke Mahkamah Agung karena dia di bawah undang-undang. Jadi ada azas hukum juga yang sering lupa pemeriksa itu. Di mana azas hukum itu namanya presumptio iustai causa. Jadi presumptio iustai causa. Prinsipnya suatu peraturan harus dianggap sah sampai dia dicabut atau dibatalkan. Ya, nah ini sangat penting juga dipahami. Jadi bukan hanya memahami yang tidak berkesesuaian harus dicabut, tapi juga harus memahami azas-azas hukum yang lain. Karena itu dalam memberikan penjelasan kepada pemeriksa mengenai azas-azas kita sampaikan secara lengkap, termasuk membedakan
apa itu hukum administrasi negara, apa itu hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian, apa itu hukum pidana. Dan bagaimana irisan-irisan itu terjadi pada saat pemeriksa memeriksa APBN atau APBD atau BMN atau BMD. Nah, di sini ada irisan-irisannya. Jadi ini harus dipahami secara keseluruhan. Nah, karena itulah makanya saya selalu membuka kepada Pak Ali, kan selalu buka ruang kepada Pak Kalan pada saat ada keraguan ataupun ingin ketegasan bagaimana satu aspek hukum harus diputuskan, maka di Tama Bimbangkum siap untuk menjadi teman diskusi para kepala perwakilan dan khususnya perwakilan Kalimantan Selatan. Mantap, Kurang Pak. lebih Mantap. Iya. Oke. Balik lagi nih Pak ke di Tama Bimbangkum. Pada saat ini kan sedang melakukan pembangunan zona integritas ya Pak, melalui menuju wilayah bebas korupsi atau WBK. Tentunya terkait hal tersebut ada peningkatan layanan nih Pak dari Ditama Bimbangkum, juga inovasi-inovasi baru yang akan diterapkan oleh Ditama Bimbangkum. Nah, bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai peningkatan layanan dan inovasi tersebut itu seperti apa? Iya, jadi di kita di Bimbangkum paling tidak kita sudah melakukan 5 inovasi. Ada 5 inovasi ya. Pertama, kita mengembangkan JDHBPK melalui pembangunan website ini, peraturan.bpk.go.id. Jadi kalau kita perhatikan tahun-tahun 2018 mungkin masih 200-an ribu ya, tapi bisa dicek itu. Nah, saat ini yang mengakses peraturan bpk.go.id ini sudah di atas 1,3 juta. 1,3 juta, dan kita sampai mendapatkan penghargaannya dari Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku pembina ini UJDH seluruh Indonesia. Dan kita 2 tahun berturut-turut juara nasional ya, lembaga terbaik di Indonesia. Harapannya ya tahun ini akan juga diberikan penghargaan. Ya, bahkan BPHN ini ya, pejabatnya menyatakan BPK ini pantas lah jadi panutan kalau untuk urusan ini, termasuk pembinanya akan Biasa ya Pak. contoh. Itu satu yang memang merupakan satu kebanggaan kita, dan ini tentunya memang Pak Wakil Ketua memberikan satu dorongan dan motivasi ya agar kita mengembangkan database peraturan bpk.go.id kita ini. Yang kedua adalah karena kita masuk ke dalam revolusi industri 4.0 ini ya, tentu kita nggak mau kalah nih dari orang hukum ini. Kita juga punya SMH ya, SMA, jadi sistem manajemen hukum, sehingga teman-teman tuh nggak perlu hadir secara fisik, ya bisa langsung menanyakan secara online. Nah, ini juga sangat meningkat ini ya. Jadi kalau ada masalah hukum yang artinya hanya minta penegasan atau ragu yang ya bisa ditaker kan sesuatu, tapi nggak apa-apa, masukkan aja dulu ke dalam sistem manajemen hukum kita sma.bpk.go.id. di situ nanti kalau memang ternyata dia kompleks, kita akan lanjutkan dengan diskusi. Tapi kalau memang itu betul adalah sesuatu yang normatif saja yang bisa langsung kami jawab, segera kami jawab. Nah, itu pun meningkat sekali hari ke hari, dan kami ini berusaha mempercepat terus pelayanan ini ya, dari 22 hari, 21 hari, lama-lama semakin cepat. Itu hal kedua saya kira, tujuannya tentu pelayanan untuk pemberian pendapat ini bisa lebih cepat, lebih mudah ya. Itu sangat bisa dimanfaatkan oleh pemeriksa juga ya Pak? Sangat, dan saya kira peningkatannya itu udah garis lurusnya ke atas luar biasa sekali. Sejak 2020 ya, saya masuk 2019 Agustus, sekarang waduh itu kelihatannya banyak sekali dan selalu kan dilaporkan ke saya, dan beberapa hal yang menurut saya harus dibahas tetap kita bahas bersama. Tetap kita walaupun cepat, tapi kualitas nggak kita korbankan. Kemudian
baru mungkin ini ya, kemarin kami launching di depan pimpinan, di depan Pak Wakil Ketua, dan ada 6 anggota. Kebetulan hari itu adalah kepanitraan MTP 4.0. Jadi kami sudah membuat juga yang namanya sistem informasi Majelis Tuntutan Perbendaharaan. Jadi ini untuk sebenarnya memitigasi risiko perbedaan angka-angka yang tersaji mengenai kerugian yang penanggung jawabnya bendahara. Ini terjadi perbedaan yang cukup besar ya, signifikan antara apa yang ada dalam register kami dengan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan pemeriksa. Nah ini kita ada lagi penyesuaian, karena itu nanti kalan nanti kami akan berikan akses Pak. Saat ini masih pimpinan semua yang bisa melihat apa saja yang sudah diputuskan oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan apa saja yang sudah masuk ya, yang masih dalam proses. Jadi nanti online juga ini bisa dikembangkan ke depan. Tapi yang sebelumnya kita memang pola kita ini kan namanya kuasi yudisial ya. Jadi memiliki pengadilan kuasi sendiri ya. Nah, saat ini kita coba juga bagaimana mengonlinekan urusan ini. Kita namanya MTP 4.0 ya. Ini orang hukum nggak mau kalah sama orang IT ya. Terus kemudian kita juga ada monitoring penanganan perkara. Ini tadi di bantuan hukum ya, tempatnya Pak Des juga kita melalui sistem pemantauan penanganan perkara namanya SIPK ya, SIPK ini supaya kita lebih peka ya. Kita ini harapannya seperti itu. Dan kita ada e-book juga penanganan perkara sehingga teman-teman bisa melihat perkara-perkara apa sih yang selama ini ditangani dan kenapa sih masalah itu terjadi ya. Kita kan umumnya ya masih menang karena persoalan aspek formil hukum yang kita sebut kompetensi ya, kompetensi absolut itu masih sebatas itu. Nah, suatu saat kita harus siap pada saat gugatan masuk ke dalam aspek material, karena sudah beberapa gugatan dan beberapa pengadilan masuk ke wilayah material. Nah disinilah yang saya katakan di awal, pentingnya memperoleh bukti audit yang cukup dan relevan, dan cara memperolehnya itu akan menjadi kunci keselamatan hukum atau perlindungan hukum ya buat para pemeriksa. Dan ini yang saya kira para kalan-kalan harus menjadi perhatian. Terakhir adalah penyusunan standar operating procedure mengenai pemberian keterangan saksi ahli atau pelaksana BPK dalam perkara perdata atau administrasi negara. Ini kita sedang membuat. Ini kan banyak kan bingung caranya bagaimana sih kalau kami menjadi saksi atau menjadi ahli ya, atau masuk seperti ini, rata-rata kan bingung ya kalau nonton di TV aja kurang gitu ya. Itu sebenarnya bagaimana polanya, mekanismenya. Jadi ini untuk membantu rekan-rekan ya. Ya karena sering juga Pak kok saya dipanggil jadi saksi kan bukannya ahli saja. Nah itu juga supaya tahu sebenarnya kondisi apa yang membedakan. Ya kenapa penegak hukum ada yang meminta ahli, ada yang meminta saksi. Walaupun memang seringkali kurang tepat, seringkali, tapi memang ternyata ada juga yang tepat gitu ya. Karena ahli ini kan bersifat keahlian, artinya gini, penegak hukum akan meminta pandangan profesional kita. Tapi kalau pada saat dia saksi, nah itu akan berbeda. Kita tidak akan menyampaikan soal keahlian atau kemampuan akademik kita di sana. Namun apa yang kita alami, apa yang kita lihat sendiri, apa yang kita saksikan itu yang kita sampaikan tanpa ada pendapat. Nah hal-hal seperti inilah yang kita penting untuk memberikan pencerahan atau memberikan tambahan pemahaman kepada pemeriksa sehingga pemeriksa itu bisa gagah gitu loh dalam menghadapi seluruh gugatan hukum dan yakin bahwa ada perlindungan hukum dari institusi melalui Direktorat Utama Pembinaan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. Kurang lebih demikian. Luar biasa sekali nih Pak inovasi-inovasinya. Semoga mungkin ada beberapa inovasi juga ya Pak yang mungkinnya bisa diterapkan di perwakilan gitu Pak.
Oh iya, betul betul. Saya kira demikian. Ini juga saya kira bagian dari inovasi ya. Karena menurut saya suatu inovasi itu tidak akan berlangsung optimal tanpa satu komunikasi yang baik. Apa yang dilakukan oleh perwakilan Kalimantan Selatan ini kalau menurut saya dengan pembuatan podcast seperti ini, saya kira ini adalah pola komunikasi yang sesuai dengan kekinian ya. Ini sesuai dengan Mengikuti kekinian. zaman ya. Mengikuti zaman. Nah, komunikasi yang tepat yang saya pernah baca itu pada prinsipnya adalah 60% kesuksesan. Jadi pada saat komunikasi telah dibangun sangat baik, maka Kalimantan Selatan ini 60% sudah sukses dulu dengan pola-pola komunikasi yang seperti ini. Jadi tentu sebagai contoh tadi saya lihat ya pada saat saya datang banyak jalanan yang bolong-bolong, naik turun. Nah, saya sempat pikir, wah ini pasti Pak udah pikirkan bagaimana misalkan Pak Kalan ya membuat suatu tematik yang sifatnya lokal ya, ini sebagai bagian dari inovasi misalkan. Karena Jakarta dulu saya pernah kepala perwakilan DKI dulu, itu sama itu. Jalanan itu banyak yang nggak kuat sama air ya. Nah, apalagi katanya Banjarmasin, Banjarbaru pernah banjir ya, pernah banjir. Jadi penting sekali karena kalau saya lihat di sini karakteristiknya misalkan selain pernah banjir, kemudian juga alat-alat tambang, kendaraan tambang banyak, misalkan ya. Waduh, saya berpikir tadi bagus sekali misalkan kalau perwakilan Kalimantan Selatan bisa mengkaitkan antara dinas PU dengan dinas perhubungan sebagai contoh ya, karena adanya satu banjir bagaimana membangun rute sendiri untuk kendaraan tambang, membangun rute sendiri untuk kendaraan pribadi, kemudian dibangun suatu infrastruktur yang lebih kuat banjir ya. Kalau di Jakarta itu dulu sampai dibuat yang K400, K500 mengenai kualitas jalan dengan drainasenya. Nah, ini antara lain satu hal-hal yang inovasi ya di dalam pemeriksaan sendiri itu akan sangat bermanfaat. Akan sangat bermanfaat bukan saja buat pemerintah provinsi atau kota, namun akan bermanfaat buat masyarakat Kalimantan Selatan. Nantinya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri ya Pak. Betul, dan tentunya pemeriksa BPK akan lebih dihormati lagi karena berusaha kan melakukan satu inovasi ini. Kalau hanya untuk gagagan kurang ada artinya. Tapi kalau inovasi ini sampai bermanfaat kepada masyarakat, dan karena itu BPK ya ikut dihargai sebagai salah satu yang ikut mendorong perbaikan itu, saya kira akan sangat baik. Itu yang saya lihat ya, karena dulu sempat itu di DKI, jadi setiap musim hujan selalu ada yang bongkar jalanan, itu dulu khasnya. Jadi saya pikir kenapa setiap habis hujan dibongkar jalan, jadi sudah becek ya kena hujan kita ngomel-ngomel toh. Nah ini itu rata-rata ya, karena itu ya. Jadi ada kebiasaan orang yang suka bongkar bangun jalan, ngabisin pemeliharaan aja. Padahal kan waktu itu saya 2010 akhir ya di DKI. Nah, karena itu waktu itu saya bilang, kenapa kalian nggak bikin jalan baru saja? Nah, jalan-jalan yang sudah biasa rusak, kuatkan saja kualitasnya. Nggak perlu kalian pikirkan lagi bagaimana pemeliharaan di sana. Itu sebagai contoh inovasinya. Kalau menurut saya ya, jadi inovasi ini tentu akan tergantung pada karakteristik apa yang mau kita bangun, karakteristik daerahnya atau karakteristik kitanya. Itu saya kira yang penting, itu salah satu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti buat BPK perwakilan Kalimantan Selatan. Dan Pak, itu juga sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kepercayaan publik ke BPK itu sendiri juga ya Pak. Betul. Iya, kalau udah BPK ya menjadi partner ya pembangunan di daerah, saya kira itulah indikator kesuksesan ya.
BPK ya, yang tentunya diwakili oleh perwakilan Kalimantan Selatan. Namun dari semua hal memang yang terpenting adalah kekompakan dan soliditas. Jadi kepala perwakilan tentu nggak bisa ditinggal sendirian. Jadi ini baik SDM yang ada, kemudian keahliannya, kemudian sarana prasarana yang dibutuhkan ya, kayak lab, mungkin nanti kerjasama dengan Unlam di sini. Ini harus dipadu semua, Jadi kalau SDM keahlian ya atau kompetensi dipadu dengan sarana prasarana, ini 3 hal yang saya kira akan sangat kuat untuk mewujudkan inovasi-inovasi yang akan dikembangkan atau diputuskan akan dilakukan oleh Bapak Kepala Perwakilan. Saya kira demikian. Terakhir nih Pak. Oke. Kan saya udah ngelihat tayangan dari Ditama Bibangkum nih Pak menuju zona integritas di channel YouTube-nya BPKRI Official. Nah dari situ kan bisa dilihat Pak, sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 Ditama Bibangkum mengalami peningkatan kinerja yang secara konsisten Pak. Nah ada tips-tips nggak sih Pak untuk BPK Perwakilan Kalsel nih agar bisa meningkatkan kinerjanya juga dan selalu konsisten nih Pak seperti Ditama Bibangkum? Ya, jadi memang setiap kemajuan, setiap peningkatan kinerja itu bukan menjadi urusan orang per orang, namun menjadi urusan bersama. Ya. Jadi kemajuan itu adalah hasil bersama. Karena itu tipsnya ya itu tadi, harus ada kekompakan dan soliditas. Karena kekompakan dan soliditas itu akan memecahkan seluruh persoalan. Jadi semua multidisiplin bersatu. Ya, jadi nggak ada yang paling pintar di sini atau yang paling bodoh di sini ditinggal, nggak. Dia harus satu, dia harus satu, bersama-sama, punya goal dulu. Goalnya apa? Nah, goal ini tentu yang harus bisa dicapai. Nah, pada saat dia bersama-sama, kompak, solid, maka goal itu akan bisa kita laksanakan dengan saling bergandengan tangan. Teman-teman bisa saling bantu. Ya, jadi hampir seluruh saya kira ilmu pengetahuan ya mengenai manajemen sama ya. Jadi bahasanya to get the objective ya through other people. Sebenarnya kalau saya lebih tepatnya to get the objective but together gitu loh. Jadi bukan hanya through other people, seakan-akan kita hanya orang lewat orang lain aja, kita nggak ikut-ikut gitu. Tapi enggak. Kalau menurut saya yang lebih tepat adalah pada saat kita ingin mencapai satu tujuan, kita bersama-sama mencapainya. Nah, tentu dengan satu pembagian tugas, tapi bukan terpisah, bukan silo. Setiap tugas ini ada irisannya. Walaupun kita bertanggung jawab atas suatu hal, namun pada saat dengan hal yang lain, kita buatkan tali-talinya. Jadi satu tali temali, maka dia akan terus konsisten meningkat. Jadi ini harus bersama-sama. Jadi saya selalu tipsnya seperti itu. Jadi di tempat yang baru, tempat yang lama, bagaimana cara meningkatkan kekompakan dan soliditas, itu menjadi kata kunci atas kemajuan suatu tempat atau kemajuan suatu organisasi. Saya kira gitu ya. Sesuai dengan yang tadi Bapak bilang juga ya Pak, komunikasi itu 60%. Betul. Dengan adanya bersama-sama pasti kan juga perlu komunikasi yang baik gitu ya Pak. Betul. Ya otomatis toh, kalau sekarang misah gimana komunikasinya kan gitu. Terus kalau musuh-musuhan gimana komunikasinya ya kan. Aduh, bisa yang satu bilang mau beli sate Padang ya, yang datang bakso. Memang sih sama-sama enak, tapi kan saya minta sate Padang. Beda selera ya Pak. Beda selera. Jadi itulah kenapa betul itu. Jadi tepat sekali, dengan bersama-sama tentu komunikasi akan lebih baik. Kita akan jadi lebih memahami satu sama lain. Nah, ini akan menjadi satu kekuatan
yang sangat besar, yang kadang-kadang kita tidak pahami. Jadi kekompakan ini 2 orang, bukan 1 tambah 1 menjadi 2. Seringkali 1 tambah 1 menjadi 20. Ya, inilah kalau bahasanya formula kekompakan. Jadi kalau bayangin 1 tambah 1 di sini ada 60 pegawai, itu bukan 60, tapi bisa 600. Ya, ini ada teorinya. Ya, ada teorinya. Jadi kekompakan itu kalau zaman orang tua kita dulu apa itu? Jadi kalau jadi lidi katanya ya, dibuat satu-satu gampang dipatah. Tapi pada saat lidi itu berkumpul, dia kuat sekali, dia bisa membersihkan semua. Jadi saya lebih banyak menggunakan petua orang tua yang sebenarnya kita kembangkan dengan ilmu pengetahuan yang ada dan ternyata selaras. Itu saya kira. Wah, banyak banget nih Pak hari ini ilmu yang kami dapat dari Pak Bluser sebagai Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. Semoga dari hasil diskusi kami hari ini Pak bisa menjadi langkah untuk peningkatan kinerja BPK, khususnya BPK Perwakilan Kalimantan Selatan. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya bisa berbincang dengan Pak Bluser di Podcast Banua. Podcast Banua, Think Smart.